Ya, Oke. semakin naik berat badan Mhm. kita, akibatnya apa? Lutut kita kasihan gitu loh. Oke. Beban yang harus dia tahan Mhm. kan cukup besar. Iya iya Begitu iya. juga dengan tumit kita. Tumit kan tulangnya kan kecil kan, Oke. terus kita beratnya sangat tinggi. Otomatis dia harus bertumpuk di situ. Akhirnya apa? Lama-lama kita kok bangun tidur mau napak turun dari ranjang, aduh sakit banget nih, gitu Iya. kan. Mesti tunggu beberapa saat, kita stretching dulu atau dipijit-pijit, dioles-oles, baru bisa turun. Udah gitu jalannya masih pincang-pincang Iya. gitu. Nah, kalau nih bicara kalau ya, udah terlanjur lah gitu. Saya nih baru tahu nih info. Aduh, baru konsumsi atau mencegahnya gimana, Dok? Ada ininya nggak istilahnya? Udah 50 udah kadung Gimana gitu. ya, kadung aja gitu ya, biarin sakit ya, jangan juga gitu kan. Tetap akan harus kita koreksi ya kan. Kalau selama ini misalnya kita nggak pernah minum vitamin gitu ya, mulailah minum gitu ya, supaya apa, dia juga membantu gitu perbaikan dari tubuh kita ya. Nah, kalau udah sakit, yang nomor satu kita mesti tahu dulu nih, karena ada banyak hal yang bisa terjadi pada tubuh kita ya. Misalnya kita lakukan pemeriksaan ke dokter dulu lah ya. Nanti misalnya dokternya bilang, oh kamu coba di ronsen dulu. Oh ternyata diagnosanya ini ya. Nanti kita akan terapi sesuai dengan diagnosa penyakitnya. Ya kalau taruhlah misalnya plantar fasciitis tadi, itu bisa dilakukan misalnya kita fisioterapi dulu. Kalau ada problem obesitas ya kita harus dikurusin dulu gitu. Kurangin dulu bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Sobat Jagongan. Ketemu lagi sama gue Iwan. Kita ngobrol-ngobrol santai di podcast Jagongan yuk. Nah, sebelum kita mulai, narasumber kita kali ini masih tentang seputar kesehatan. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk dukung terus channel Jagongan yuk ya, dengan tinggal klik aja tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifin tanda lonceng notifikasinya biar Sobat Jagongan nggak ketinggalan kalau ada video terbarunya. Saya kalau ketinggalan kurang update nanti. Oke, kita nggak lama-lama, kali ini kita ngobrol sama Dr. Henny ya. Dr. Henny ini juga kita masih mainnya belum jauh-jauh nih, masih di Klinik Dr. House. Terima kasih untuk Klinik Dr. House untuk tempatnya, kita boleh ngobrol di sini sama Dr. Henny. Oke, nggak berlama-lama, kita langsung aja kenalan sama Dr. Henny. Dok, apa kabar? Akhirnya ketemu juga. Kita ngobrol-ngobrol lagi tuh. Belum lagi, kita baru pertama nih ngobrol. Oke. Ya, nah, itu kan suka kadang banyak lah, beberapa ada bahkan keluarga inti gitu ya, keluarga inti, kemudian teman-teman, saudara yang udah berumur, memang tapi kebanyakan wanita gitu ya, lebih mengeluh suka nyeri sendi ya, entah di lutut, di ankle. Sempat ngobrol sama, oh itu frozen shoulder katanya. Nah, dari Dr. Henny, sebetulnya apa sih dok ininya, penyebabnya lah? Oke, jadi penyakit itu tuh memang ya umur-umur 50 tadi itu sering terjadi tuh ya, entah lututnya sakit, tumit sakit ya, terus nggak bisa ngangkat tangannya maksimum sampai ke atas gitu ya. Jadi ini biasa terjadi pada usia 50-an lah ya gitu. Itu sebabnya apa? Satu, banyak faktor sebetulnya. Pada usia kita 50 itu artinya kita udah memasuki usia ibaratnya menopause. Kalau wanita ya. Kemudian kalau pada laki-laki andropause, karena hormon testosterona udah mulai turun. Nah, pada saat ini kondisi seperti ini artinya apa? Tubuh kita ini sudah terjadi penurunan. Ya, dari apa aja ya, metabolisme kita, terus kemudian hormon itu sangat berpengaruh. Nah, akibatnya apa? Kita makan insulinnya naik, makan dikit, minum air aja kadang-kadang pasien bilang, dok saya minum air aja jadi gemuk gitu kan. Karena ya itu faktor hormonal pasti berperan di situ.
Lalu kedua, kita nggak biasa olahraga. Ya. Ya kan, dari umur taruhlah mungkin kita belasan masih ada olahraga macam-macam. Tapi begitu kita udah masuk ke dunia kerja, pasti alasannya saya nggak punya waktu. Ya kan, pagi-pagi udah harus berangkat, pulang udah malam, udah capek, udah nggak bisa olahraga. Akhirnya apa? Kita nggak sempat menabung otot. Ya kan? Nah, otot itu padahal penting banget. Ya, karena apa? Pada otot kita reseptor glukosanya banyak. Supaya apa? Kita makan, semua kalori yang kita makan akan dibakar sama otot kita. Semakin besar otot, semakin kuat tubuh kita. Dan resiko penyakit kayak tadi itu sangat kecil terjadi gitu. Kalau nggak kita bentuk massa otot kita, kita nggak olahraga, terus ya udah kita masuk terus tuh. Kita makan terus tanpa ada pembakarannya. Akibatnya ya seperti itu. Olahraga nggak, ngopi aja tuh, ngopi gitu kan, ngumpul, arisan, kopi-kopi cantik gitu kan, pasti ada snacknya kan, ada cake-nya. Akhirnya kita nabung yang namanya glukosa tadi. Gitu. Akibatnya apa? Tubuh kita makin lama makin melebar gitu kan. Saya nyusut dulu dikit. Tahan napas dulu ya, biar kempes perutnya. Tapi jangan lama-lama dok. Nah, semakin naik berat badan kita, akibatnya apa? Lutut kita kasihan gitu loh. Beban yang harus dia tahan kan cukup besar. Begitu juga dengan tumit kita. Tumit kan tulangnya kan kecil kan. Terus kita beratnya sangat tinggi. Otomatis dia harus bertumpuk di situ. Akhirnya apa? Lama-lama kita kok bangun tidur mau napak turun dari ranjang, aduh sakit banget nih, gitu kan, mesti tunggu beberapa saat, kita stretching dulu atau dipijit-pijit, dioles-oles, baru bisa turun. Udah gitu jalannya masih pincang-pincang, masih limbung ya kan, nanti udah lama jalan baru tuh agak enakan gitu. Nanti balik lama-lama duduk mau bangun itu sakit. Itu biasanya kita sebutnya bisa plantar fasciitis. Ya, jadi tumit itu ada tendonnya itu terganggu di situ. Tendon itu bantalan ya dok ya? Semacam kayak bantalan. apa ya? Kayak ada semacam pengikat lah dari tulang ke jari-jari itu kan ada jaringannya gitu. Nah itu biasanya seperti itu tuh keluhannya. Nah itu berarti indikasinya apakah bisa dibilang ya bahasa saya pukul rata deh, pukul rata bahwa entah itu namanya obesitas ya, atau orang yang lebih ke berat badan gitu kan, atau memang secara orang yang normal-normal aja nih, maksudnya secara timbangan dia nggak berat, secara ya maaf cakap nih mungkin secara fisik tampilan seperti dokter lah, langsing atau apa, itu juga akan cenderung bisa kena, atau memang ya itu tadi bahwa saya nangkepnya sementara ini masih enggak, berat itu badan hanya untuk yang gemuk-gemuk aja pokoknya gitu divonis langsung. Enggak cuma sekedar berat badan aja, tapi misalnya nih kita balik lagi ya kayak hormon tadi. Terus kita nggak ada asupan vitamin, nggak minum vitamin D, nggak minum kalsium dan sebagainya. Akibatnya apa? Terjadi pengeroposan tulang kita, gitu kan. Akhirnya apa ya? Di bawah itu kan setiap hari kan kita jalan, kita lari, dia ada benturan-benturan, ya kan. Sedangkan tulang itu akan ngeluarin kalsiumnya nih. Seharusnya nggak boleh. Jadi kayak ada tajinya. Itu juga kalau neken kan sakit. Karena di ujung kaki kita ada persarafannya. Kalau ketekan itu sakit banget. Gitu. Jadi ya faktor vitamin, osteoporosis itu saling berkaitan. Berarti memang kalau salah nih dok ya, berarti memang sudah saatnya lah seumuran 50 ke atas ini gitu kan, sudah harus menambah porsi tanda kutip asupan-asupannya. Kalau enggak ya itu kan ada mungkin beberapa orang berpendapat ya kenapa harus minum vitamin, kan mahal atau ya jagalah pola makan dan istilahnya yang disiplin untuk vitamin D apa konsumsinya gitu kan.
Jangan asal kenyang ya dok. Jadi kalau kayak vitamin itu sebetulnya jangan udah 50 baru kita minum. Karena pasti udah terjadi sesuatu nih. Sedangkan kita maunya jangan terjadi sakit. Saya akan memulai dari awal sedini mungkin gitu supaya saya nanti udah tuanya tetap bisa jalan ke sana kemari tanpa rasa sakit. Gitu. Nah, kalau nih bicara kalau ya, udah terlanjur lah kita. Saya nih baru tahu nih info. Aduh, baru konsumsi atau mencegahnya gimana dok? Ada ininya nggak istilahnya? Udah 50, udah kadung gitu. Kadung aja gitu ya, biarin sakit ya, jangan juga gitu kan. Tetap akan harus kita koreksi ya kan. Kalau selama ini misalnya kita nggak pernah minum vitamin gitu ya, mulailah minum gitu ya, supaya apa? Dia juga membantu gitu perbaikan dari tubuh kita ya. Nah, kalau udah sakit, yang nomor satu kita mesti tahu dulu nih, karena ada banyak hal yang bisa terjadi pada tubuh kita ya. Misalnya kita lakukan pemeriksaan ke dokter dulu lah ya. Nanti misalnya dokternya bilang, oh kamu coba di ronsen dulu. Oh ternyata diagnosanya ini ya. Nanti kita akan terapi sesuai dengan diagnosa penyakitnya. Ya kalau taruhlah misalnya plantar fasciitis tadi, itu bisa dilakukan misalnya kita fisioterapi dulu. Kalau ada problem obesitas ya kita harus dikurusin dulu gitu. Kurangin dulu. Dikurusin dulu gitu kan supaya bebannya nggak makin berat gitu. Otomatis karena dia si kerja lutut dan tumit itu kan menopang. Iya betul. Misalnya tulang itu kan kecil, sedangkan kita katakanlah misalnya beratnya 100 kilo. Bagaimana tulang itu kan kerjanya luar biasa. Mau menopang tubuh yang besar itu dengan tulang yang kecil gitu ya kan. Halo gitu. Tega banget itu. Iya. Nah, sementara kalau orang yang sudah merasakan gitu dok ya, yaitu tadi karena kita bicaranya di usia-usia yang telat lah secara disiplin kita dari muda. Ya kayak saya gitu lah kan, muda ya olahraga sekenanya. Nah itu istilahnya ada nggak sih buat paling tidak mengurangi lah. Itu apakah itu tadi dalam arti ya kita harus bisa mengenali diri kita dulu sendiri sebelum kita ke dokter gitu kan, dalam artian oh iya nih kayaknya kegemukan atau apa, ya udahlah kurangin porsi makan atau apa, atau konsumsi gula gitu kan supaya badan kita lebih ringan gitu. Ya memang gini, kita udah walaupun terlambat tetap kita harus usahakan supaya kita membaik lah ya. Kalau memang problemnya dikarenakan berat badan kita yang berlebih, ya otomatis kita udah harus satu, lifestyle-nya harus benar. Ya apa? Ya misalnya kita koreksi cara makan kita gitu. Selama ini banyak makannya apa nih? Karbohidrat. Karbohidrat tuh apa? Misalnya nasi, makan nasi padang, 2 piring gitu kan. Kurangin jadi satu coba aja gitu. Kurangin dulu gitu kan. Utamakan masuk proteinnya, misalnya daging ayam, telur, ikan gitu. Itu utamakan. Porsi karbohidratnya kalau bisa dikurangi. Dan jangan lupa ada pasien yang suka gini. Saya udah nggak makan apa-apa loh dok gitu, tapi ternyata masih ngemil. Kadang-kadang kan ngemil nggak makan katanya gitu kan, karena kecil, tapi kalorinya kan besar. Nah koreksi dulu nih dari makan kita gitu kan, lebih banyak proteinnya, ada sayurannya gitu kan. Nah lalu mulailah kita berolahraga yang simpel dulu aja ya. Kalau dengan tumit yang sakit, lutut yang sakit disuruh lari, pasti dia nggak sanggup. Bertahap dulu. Nomor 1 olahraga, outfitnya harus proper. Sepatu terutama, ya. Kalau sepatunya kita latihan olahraga, jalanlah misalnya pakai sendal jepit, itu kan nggak proper. Jadi nggak ada bantalan yang buat nahan tumit kita atau lutut kita. Gitu. Atau ada problem kakinya flat foot, ya kan, disuruh pakai sepatu mahal pun kalau nggak cocok dia nggak akan bisa. Gitu kan. Itu kalau bahasa kita gue banget tuh.
Jadi ya harus cocok gitu Iya, loh iya. ya. Jadi dengan sepatu yang benar kita menjaga supaya kita bisa jalan, kita bisa mulai olahraga dengan baik. Gitu. Iya, ini satu catatan nih dok. Berarti nih sobat jagongan, jangan cuma pengen mahalnya aja, Ya, gayanya aja. Yang penting yang adalah penting kenyamanan ya. nyaman, cocok dengan postur kaki Iya, kita iya, gitu iya. ya. Nah olahraga misalnya saya udah ngepel, udah nyuci, udah angkat ember gitu. Ini olahraga apa bukan? Ya bukan Oke. gitu ya. Jadi itu kalau kita olahraga dia harus terukur. Oke. Ya harus terukur gini, artinya jalannya aja misalnya kan kita udah punya HP Iya. atau jam digital gitu. Kita jalan misalnya berapa step. Bertahap, besok belum kuat, tambahin lagi. Harus terukur dan kita tambah. Iya. Baru kita akan mendapatkan hasilnya. Kalau beratnya masih berat banget, terus disuruh jalan 10.000, nggak akan kuat. Akhirnya dia kapok, nggak mau olahraga karena sakit semua. Perlahan-lahan. Giliran olahraga sakit ya dok. Giliran jalan ke mall nggak sakit. Sama nih 10.000 juga kan. Lantai 1 sampai lantai 4 sekelilingin gitu. Tapi nggak sakit. Nggak sakit. Gitu ya. Iya. Ya, jalan sebetulnya itu olahraga yang paling mudah. Bisa dilakukan kapan aja. Gitu. Tapi intinya harus terukur. Misalnya saya hari ini belum kuat nih jalan 5.000 gitu ya. Ya mulai sedikit-sedikit. Tapi rutin kita lakukan. Itu akan memberikan hasil. Iya. Berarti kuncinya juga rutin ya dok, konsisten ya. Konsisten pada saat kita melakukan olahraga itu. Jadi kalau udah lebih kuat lagi, kita harus lakukan namanya perkuat otot. Karena dengan otot yang kuat, tumit kita, lutut kita akan dibantu gitu loh. Nah, berarti bisa nggak sih dok dikatakan bahwa kan tadi saya minum vitamin nih gitu kan, walaupun terkadang masih suka nyeri gitu kan. Nah, itu apakah memang ya sebaiknya kita lanjutkan aja, apakah memang harus sebaiknya konsultasi dulu lah gitu. Apakah nyerinya ini memang karena bobot saya yang berlebih gitu kan, hingga akhirnya dipakai latihan, dipakai jalan itu, duh kok baru jalan berapa langkah aja nyeri ya gitu kan. Atau memang udah kan sekarang udah minum vitamin nih, tapi jalan sedikit, sakit nggak apa-apa, udah terusin aja. Sebaiknya ideal, kita bicara ideal atau ideal itu seperti apa tuh proses? Ya, idealnya sih memang kita periksa dulu ya, konsultasi dulu, karena problemnya nanti bisa macam-macam nih, gitu ya. Kalau misalnya contoh case-nya lutut ya, lutut ada yang namanya osteoartritis. Nah ini kan ada grade-nya, grade 1, 2, 3, 4. Oh, ada grade-nya juga? Ada grade-nya, jadi tingkat keparahannya ini sampai di mana. Kalau misalnya udah grade-nya tinggi, disuruh jalan juga dia pasti sakit. Tapi kalau misalnya grade-nya 1 atau 2, masih bisa kita koreksi gitu ya kan. Nah nanti ideal ya, ini kita ngomong ideal. Kalau misalnya, saya nggak pernah minum vitamin nih dok selama ini, ya udah kita cek misalnya vitamin D di dalam darahnya berapa sih gitu. Kalau kurang ya kita harus mulai minum. Karena vitamin kan perlahan-lahan dia akan membantu. Jadi bukan makan cabai terus pedes gitu kan. Jadi dia akan perlu waktu supaya diserap dulu sama tubuh kita. Gitu. Nah, kalau mungkin ini mewakili pertanyaan mungkin yang biasa timbul bahwa kan vitamin nggak murah pak gitu kan gitu. Istilahnya opsi yang makanan sehari-hari yang kandungan serat D-nya itu tinggi lah atau banyak kita, ini bisa nih dikonsumsi sebagai, walaupun mungkin tidak sama, tapi paling nggak secara ini sebagai pengganti asupan vitamin D itu apa tuh dok? Vitamin D sebetulnya yang paling gampang adalah dari sinar matahari. Cuma permasalahannya nggak semua orang punya tubuh yang bisa mengolah. Di kulit kita kan ada bentuk vitamin D tidak aktifnya. Teorinya kalau kena sinar matahari, vitamin D tidak aktif, masuk ke dalam tubuh kita, diproses di liver, di ginjal, dia akan jadi vitamin D yang aktif. Cuma problemnya kita belum tahu tubuh kita bisa nggak bikin seperti itu. Jadi idealnya ya mau nggak mau kita harus konsumsi gitu.
Kalau menurut saya vitamin D sekarang udah nggak semahal waktu zaman pandemi gitu kan, itu kan orang berebut cari. High season dok itu ya. High season ya gitu. Jadi orang rebutan. Iya, Jadi sekarang kan udah nggak ini, orang harganya pasti jauh lebih murah. Nggak, maksud saya bukan dalam bentuk kapsul ya, atau apa, kalau makanan sehari-hari gitu dok. Ya paling kalau mau kita dari misalnya telur, ikan. Dalam ikan itu kan banyak kalsium juga. Ya, memang idealnya kalau kita tambahan dari luar. Tapi kalau dari makan seperti itu, tinggi proteinnya. Ntar dikasih tahu, ya udah berjemur deh. Aduh ntar hitam. Gitu. Kadang-kadang gini. Kadang-kadang ada orang udah jemur sampai gosong. Nggak naik-naik juga tuh vitamin D-nya. Salah jamnya kali itu dok. Jam 12 siang dia berjemur. Iya, jadi nggak semua orang tubuhnya bisa merespon dengan baik. Tapi kalau misalnya mau dari makanan ya bisa seperti telur bisa. Walaupun dia sangat-sangat kecil. Kecil. Nah dok, kan tadi ada nyeri di lutut, terus di sendi kaki gitu ya. Nah yang kalau di lengan itu juga kan dia nggak menopang tubuh dong? Iya, nah itu yang sering terjadi kan ibu-ibu ya, frozen shoulder ini tangannya nggak bisa ngangkat ke atas, itu nggak maksimal. Nah itu juga sebetulnya ada inflamasi di dalam tubuhnya. Cuma ya bisa aja, bukan karena beban sebetulnya, tapi memang proses peradangan yang terjadi. Gitu. Nah itu indikasinya, maksudnya gimana ya, bahasa saya itu, terus kita taunya itu karena memang inflamasi itu tadi, atau memang itu kita bicara dia salah tidur kah? Akhirnya kan lebih sering menyalahkan, gue salah tidur nih, nggak enak gitu kan. Apa memang juga istilahnya bisa berpengaruh, impact dari itu? Iya, karena faktor tadi tuh, hormonal berpengaruh. Istilahnya kualitas si tulangnya itu ya. Tendonnya, jadi jaringan kita tuh udah mulai turun pada usia seperti itu. Ya balik lagi kan artinya apa? Jangan-jangan nih kalau kita cek insulinnya atau lagi tinggi. Tapi insulin tinggi bisa, artinya insulinnya naik, dia merupakan tanda peradangan. Walaupun kita belum jadi sakit ya. Karena sebelum nanti HbA1c ya atau gula darah naik, insulin dulu yang akan naik. Dia akan masuk ke dalam tahap yang namanya insulin resisten. Insulin resisten ya bisa inflamasinya kemana-mana. Mungkin bisa terjadi di sini atau di lutut. Tapi lebih maksud saya persendian gitu ya? Lebih ke arah persendian. Otot sendiri nggak dok? Bisa pegal-pegal. Lebih ke pegal-pegal. Iya, kan sering kan baru jalan sedikit, badannya udah nggak enak, kakinya nggak enak, pegal-pegal. Kan itu artinya ada sesuatu yang harus kita koreksi. Berarti itulah pentingnya kita tahu ya, istilahnya ya, maaf cakap nih dok ya, kalau secara saya pribadi lah gitu kan, kadang suka nonton TV nih dok, ada iklannya dong gitu kan, ada iklan-iklan, terus diantaranya iklan kesehatan, obat gitu kan, menghilangkan nyeri sendi dan gitu kan, terus ini ya, gitu kan. Ini obatnya nih gitu kan, minum gitu kan, itu kan jual bebas, bahkan mungkin di toko-toko serba ada yang banyak di mana-mana itu pun ada menjual gitu kan. Berarti kan tidak ada, walaupun mungkin ada minum sehari 1 atau apa, cuman kan begitu sakit kecenderungannya minum dan itu terus nyeri sedikit, aduh nggak enak nih, minum lagi, konsumsi terus. Itu menurut dokter bahaya nggak sih dok? Nah, artinya apa? Itu kan kita tidak mengobati akar permasalahan kita. Kita menghilangkan rasa nyerinya. Ya kan? Sakit dikit minum, sembuh nih. Artinya saya udah sembuh, udah enak lagi nih. Nanti 2-3 hari kambuh lagi. Artinya kamu cuma ngasih hilangin deh gejalanya. Bahasa kerennya painkillernya gitu ya. Painkiller dah, pokoknya apapun kasih ini gitu kan. Nah, tapi problemnya bukan di situ. Ya kan, akar masalahnya bukan di nyerinya, tapi apa ini yang menyebabkan, ini yang harus dicari. Nah, lama-lama terus kita akan minum itu karena enak, terus minum,
efek samping obat terjadi, muncul penyakit lain. Waduh. Ya kan, misal nyeri lambung, perih lambungnya. Kadang-kadang ada yang nanti lama-lama ya jadi ke arah ginjal atau ke arah liver, jadi masalah. Karena proses detoksifikasi kan harus lewat situ. Jalurnya ya memang. Liver atau ke ginjal. Kalau fungsi lama-lama kan kita numpuk sesuatu bukan koreksi ininya itu, tapi kita ngobatin gejala doang. Obatnya ada efek sampingnya, ada. Gitu. Akhirnya ya udah, kita punya satu penyakit, akhirnya jadi 2 atau 3 penyakit. Lama-lama besok, saya perlu minum obat lambung. Iya kan? Jadi nggak enak nih, kembung, iya benar, perih gitu kan. Perih dipikirnya, saya lapar, masuk lagi tuh makanan, makin lama makin berat badannya. Iya, makin berat nih ya kan. Iya. Ya itu istilahnya, bahkan beberapa dengar cerita gitu yang dari mulai lutut lah sampai, tapi memang harus sampai diambil tindakan gitu ya dok. Kalau memang udah sampai nyeri sekali gitu. Kalau udah parah, ya terpaksa. Tindakan terakhirnya dioperasi. Oke, dioperasi itu menggantikan tergantung nanti kerusakannya apa. Tadi grade-nya itu tadi ya. Kalau misalnya udah harus diganti dengan replacement, dengan knee replacement, ya mau nggak mau deh. Tapi kan kita nggak mau ke sana ya. Kalau bisa ya malah yang grade 1, grade 2 bisa kembali ke normal. Betul. Gitu. Jangan sampai, ini analogi kalau di kendaraan, di mobil, ini ball joint-nya udah harus ganti. Iya, mau nggak mau kan. Artinya enggak, masih bisa servis kok. Udah harus servis semuanya. Iya, karena ya balik lagi, buat saya pribadi, ini kan pengetahuan kita tentang ya tubuh lah ya, tubuh sendiri. Ini nanti seperti ternyata itu hanya mengurangi sakit, bukan mengobati titiknya gitu lah, sebab penyakitnya gitu kan. Ya memang pada saat kita minum, ya sebentar hilang. Saya juga pernah sih dok. Iya lagi nyeri, udah hilang, enak nih. Cara mudah kan, orang simpel, udah nyeri, pergi tanya, ini obatnya, udah, besok beli lagi gitu. Kalau masih nanya mending, kalau cuma itu lihat cuma, ini nih asumsi kan, bener nih obatnya dan dirasa pas cocok gitu kan. Oke, waduh gawat nih Sobat Jagongan, pelajaran banget nih. Jadi jangan asal melihat, hanya merasakan gitu kan. Lihat iklan gitu. Memang betul iklannya nggak salah, cuma kitanya aja perlu lebih bijaksana dalam memilih dan menggunakannya. Begitu dok ya? Sudah mulai pinter saya. Nah dok, itu berarti naik lagi, berarti semua sendi, pengertian sampai ke leher atau apa gitu juga? Iya, bisa. Oke. Bisa. Ngeri banget ya? Ngeri banget. Ya sebenarnya harusnya nggak usah takut, artinya kita udah mulai terasa, kita harus pikirkan apa yang terjadi sama tubuh kita, gitu kan. Kita mulai flashback deh. Bagaimana sih selama ini saya hidup, ya kan? Kalau ada yang masih ngaco-ngaco, ya mau nggak mau harus kita benerin. Gitu. Tubuh itu kan akan membaik secara natural. Ya kan? Jangan misalnya, lah ngatasi nyeri, buat minum dulu lah, ngatasi sakitnya gitu. Tapi kalau besoknya muncul lagi, jangan terus kita minum terus, tapi kita udah intinya harus cari pertolongan, cari penyebab saya apa sih gitu. Sama jangan lupa perkuat semua otot tubuh kita. Ya mulai dari leher, tulang belakang, semua harus kita perbaiki. Olahraga, angkat beban, jangan angkat beban hidup. Jadi itu dibopong. Jadi kita harus memperkuat tubuh kita dengan cara itu. Oke. Nah, gini dok, ini ada cerita buat saya. Ini cerita inilah menarik gitu ya. Jadi saya pernah di luar kota dulu, pernah tinggal sana gitu kan. Nah ketemu teman kerja, memang dia kerja
apa bahasanya, bukan kasar tapi lebih kerja lapangan gitu kan. Secara fisik memang oke gitu, karena ya dia ngangkat-ngangkat, dia motong-motong gitu secara fisik menurut kasat matanya. Cuma asupannya dok, saya serem banget gitu. Dia hanya mengkonsumsi mie instan. Wow. Mie instan dan minumnya juga jarang air putih gitu ya. Lebih banyak kopi, dan dia ahli hisap. Ngerokok maksudnya gitu. Dan tidurnya pun luar biasa. Saya terakhir kalau ketemu gitu ya, ngobrol sampai jam 2, jam 3 gitu. Dia masih kayak kerja. Pagi dia udah datang lagi. Ih, kapan tidur ini orang gitu. Kita aja masih kucek-kucek mata, dia udah kayak lagi. Itu sebetulnya jujur aja, walaupun saya belum paham secara ilmu gitu, ngeri gitu dok. Itu, tapi apakah memang dari pola makan seperti itu, yang hanya ketemu mie instan, akhirnya kalau bahasa di metabolisme tubuh akan terbentuk secara berdasarkan kebiasaan atau apa, gitu nggak sih dok pemahamannya? Ya, gini, kita makan jangan cuma makanan apa ya? Asal kenyang. Asal kenyang. Oke. Jangan. Mie instan ini namanya proses food, ya kan? Ada nutrisinya nggak? Kan nggak ada. Dia intinya cuma karbohidrat, ya kan? Karbohidrat memberikan rasa kenyang, tapi proteinnya kamu nggak masukin. Oke. Iya. Boleh makan mie instan, tapi kamu jangan cuma ini tok. Tambahin nasi biar kenyang gitu kan, biar nampol. Tapi kamu unsur yang lain enggak. Sayurnya nggak ada, proteinnya nggak ada. Terus polanya terus makan seperti itu kan nggak sehat. Iya. Kalau saya melihatnya, misalnya nggak sempet lah masak, kita pergi aja ke warteg. Di situ kan ada seperti masakan rumah. Pilihan menu. Pilihan menunya kan bervariasi gitu kan. Tinggal kita jangan kebanyakan deh karbonya gitu kan. Proteinnya ini kan ada telur balado, diceplok, masak macam-macam, tambahin lagi sayuran gitu. Kalau mau badannya bagus ya proteinnya tambahin lagi apa, misalnya daging ayam masuk. Jadi kalau cuma makanan mie instan aja kan nggak cukup. Itu pun minusnya apa? Ini namanya proses food. Bukan makanan sebenarnya. Yang bagusnya kan makanan sebenarnya. Ya kalau dibilang ayam, ya inilah daging ayam, bukan yang diracik sedemikian rupa yang katanya daging gitu. Makanan buatan gitu. Kalau mau ideal lagi ya kita hindarilah proses food dengan makanan yang ada pewarna, pengemulsi, perasa. Ya. Kalau masih muda mungkin nggak kerasa ya, tapi nanti kita artinya nabung penyakit di usia 50-an. Deposit penyakit gitu kan. Masalahnya deposit penyakit. Jadi ya kalau bisa ya jangan terlalu makan seperti itu. Iya. Nah balik lagi ya seperti tadi refresh bahwa pola makan, pola makan dalam artian bahwa ya dari SD dulu saya belajar gitu kan, saya udah dikasih tahu 4 sehat 5 sempurna itu gitu ya, bahwa ternyata bukan asal hanya jargon 4 sehat 5 sempurna, tapi memang secara kebutuhan untuk fisik dan tubuh kita itu sangat berguna gitu kan, sangat untuk penting. Jangka panjang. Betul. Luar biasa dokter, terima kasih banyak, udah banyak ilmunya nih. Nah Sobat Jagongan nih, balik lagi, sayangilah diri kita sendiri, jangan orang lain dulu. Diri kita sendiri, dari pola makan, gaya hidup, segala macam. Ya memang sih sekali-kali lah kita ngopi-ngopi ya dok ya gitu kan. Juga jangan tiap hari, habis duitnya salah. Mungkin investasi masa tua kita Iya gitu. Oke, Dokter Reni, terima kasih banyak ilmunya. Nanti kalau kita ada kesempatan ngobrol dengan topik yang lain yang lebih seru gitu ya, dalam artian seru bahwa ini untuk kita semua kan dok ya. Oke, Sobat Jagongan, jangan kemana-mana nih, obrolan sama Dokter Reni ya. Balik lagi sebelum kita berpisah, berpisah nggak enak banget bahasanya. Sebelum gua pamit nih untuk episode kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel Jagongan Yuk ya. Klik tombol
subscribe, like, comment, share, dan aktifin tanda lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan kalau ada video terbarunya. Oke, dukungan dari Sobat Jagongan sangat berarti buat kelangsungan channel Jagongan Yuk ke depannya. Terima kasih, sampai sekian dulu Dr. Heni. Terima kasih banyak, sehat-sehat semua, sukses ya. Sehat juga. Terima kasih juga untuk klinik Dr. House yang sudah memfasilitasi podcast Jagongan Yuk kali ini. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.